Oke, hari ini Ciale mau lanjutin bahas Kama yang Upapaja Wedania Kama ya. Ini cerita mengenai Ajatasattu ya. Ajatasattu itu karena kejahatannya ya, yang membunuh ayahnya sendiri. Itu karma yang dilakukan adalah karma yang berat ya, termasuk Garuka Kama, di mana kalau sebelumnya kita kemarin belajar itu berdasarkan waktu Garuka Kama adalah kama yang paling dominan ya, yang berada di dekat pintu kematian kita sehingga bisa menjadi faktor untuk kita terlahir sesuai dengan kama yang kita lakukan. Nah, membunuh orang tua adalah termasuk salah satu Garuka Kama, kama buruk yang berat gitu ya. Sedangkan memang ada juga kama baik yang berat ya, seperti pencapaian jana dan lain-lain. Nah, karena kama buruk ini itu juga menyebabkan dia menjadi kama yang akan berbuah di kehidupan setelah kehidupan ini gitu ya. Itu yang disebut adalah Upapaja Wedania Kama. Nah, diceritakan bahwa dulu waktu Ajatasattu masih di dalam kandungan ibunya, itu sebenarnya sudah ada yang peramal mengatakan bahwa anak ini nanti kalau lahir dia bisa menjadi musuh dari raja gitu ya. Makanya dikasih nama Ajatasattu. A itu maksudnya tidak atau belum gitu ya. Jata itu lahir, satu itu musuh. Jadi adalah terjemahan nama dari Ajatasattu adalah sebenarnya musuh yang belum lahir gitu ya. Nah, dikatakan bahwa Ajatasattu ini berteman dengan yang mulia Dewadatta ya, itu adalah biku yang kurang baik. Karena berteman dengan biku yang kurang baik, akhirnya juga mengakibatkan dia mempunyai sifat yang kurang baik juga. Dan dia walaupun akhirnya mau merebut tahta ayahnya gitu, dan kemudian ayahnya tahu dia memang mau merebut tahta, bahkan ayahnya udah kasih dengan ikhlas tahtanya dia gitu, dia menjadi raja ya. Tapi dia masih nggak puas, walaupun dia sudah menjadi raja, dia akhirnya tetap tangkap ayahnya, dimasukkan ke penjara, nggak dikasih makan ya. Dia berharap nanti di penjara ayahnya meninggal karena kelaparan ya, pelan-pelan meninggal karena kelaparan. Tapi istrinya raja, dia itu pinter, dia berkunjung menemui suaminya ya, dia bawa makanan di balik bajunya seperti itu. Setelah berapa kali ketahuan, dan akhirnya setiap kali dia masuk ke dalam penjara diperiksa, nggak boleh bawa makanan. Kemudian dia dapat akal lagi, bahkan ditaruh di dekat rambutnya gitu, disimpan di dalam gelung-gelungan rambut gitu ya, dimasukin. Nah itu juga setelah berapa lama ketahuan juga, dan akhirnya di rambutnya pun diperiksa. Sampai kemudian akhirnya di tubuhnya itu dia balurin madu, balurin mentega gitu ya. Sehingga sampai di penjara itu suaminya bisa jilatin tubuhnya untuk mendapatkan makanan supaya dia bisa bertahan hidup. Nah, itu setelah juga ketahuan, akhirnya sama sekali ibunya ini nggak boleh pergi menengok ayahnya di sana ya. Sampai akhirnya raja kelaparan akhirnya karena lapar, raja itu menghabiskan waktunya dengan bermeditasi. Meditasi yang dilakukan adalah meditasi jalan. Ya, pada saat meditasi jalan itu, akhirnya sang raja bisa mencapai kesucian Sotapanna gitu. Nah, karena mencapai kesucian Sotapanna, mukanya juga terlihat lebih segar ya, lebih ya, berkarisma seperti itu. Nah, Ajatasattu bingung, loh kok nggak dikasih makan kok tapi tetap kelihatan seger ya gitu. Akhirnya setelah tahu bahwa raja bermeditasi jalan, akhirnya dia kirim tukang cukur untuk melukai kaki ayahnya supaya nggak bisa melakukan meditasi jalan ya. Sang raja awal melihat tukang cukur datang, dia sangka anaknya udah sadar, udah baik lagi mau cukurin rambutnya karena udah lama rambutnya nggak dicukur ya karena ada di dalam penjara. Tapi pada saat akhirnya dia tahu tukang cukurnya itu menyayat-nyayat kakinya karena diperintah untuk melukai kakinya oleh anaknya. Akhirnya dia hanya bisa terdiam kesakitan ya, kesakitan. Sampai akhirnya dia nggak bisa tahan lagi dan akhirnya meninggal ya, meninggal dengan luka di kakinya itu. Pada saat dia meninggal, kebenaran Ajatasattu itu anaknya lahir. Pada saat anaknya lahir, dia
gendong anaknya, dan dia merasakan timbul rasa kasih sayang ayah kepada anak. Kemudian terpikir dia, oh mungkin dulu Raja Bimbisara, ayah saya, waktu saya lahir juga merasakan hal ini gitu. Ya, akhirnya dia buru-buru perintahin pengawalnya untuk bebasin ayahnya di penjara. Tapi apa boleh buat, terlambat, ayahnya sudah meninggal. Ya, kemudian dia pergi bertemu sama ibunya. Dia tanya sama ibunya, dulu ayah saya sayang nggak sama saya gitu. Ibunya bilang, iya sangat sayang, bahkan waktu diramalkan bahwa kamu bisa menjadi musuh dari raja, dan ratu mau menggugurkan, raja nggak kasih. Bahkan juga waktu Ajatasattu sakit, tangannya dikatakan ada bisul gitu ya, nangis terus. Raja saat itu sedang rapat, bahkan raja mau hisap jari anaknya itu, akhirnya nanahnya pecah di mulutnya raja, dan raja bahkan telan nanahnya itu. Gitu. Nah, waktu Ajatasattu mendengar itu, dia sedih, dia menangis dengan penyesalan, karena selama ini dia nggak menyadari bahwa ayahnya sangat menyayangi dia, padahal dia sudah melakukan kejahatan kepada ayahnya seperti itu, gitu ya. Nah, singkat cerita, akhirnya dia pun tersadarkan, menyesal, dan dia menghadap ke Buddha, dan kemudian juga pelan-pelan dia berubah. Lama-lama dia juga jadi penyokong Buddha. Tapi apa boleh buat, karma yang dilakukan adalah membunuh ayahnya, termasuk karma yang berat. Makanya bagi dia, Upapaja Wedania Kamanya, dia itu nanti terlahir di alam yang kurang baik. Walaupun dia akhirnya memang sadar dan menjadi pendukung Buddha ya, karena memang karma itu nggak bisa saling tumpang tindih ya. Kita itu karma buruk ada hasil-hasilnya, karma baik ada hasil-hasilnya gitu. Kecuali kita bisa mengharapkan ternyata karma buruk kita itu nggak terkondisi untuk berbuah ya, atau menjadi ahosi karma. Tapi kan kita nggak tahu pasti kondisinya seperti apa ya. Yang pasti adalah sedapat mungkin kita harus tahu apa itu garuka karma yang buruk dan menghindari 5 garuka karma yang buruk ini supaya tidak dilakukan. Selain garuka karma yang buruk, ada juga garuka karma yang baik ya. Salah satunya adalah dengan pencapaian jana. Nah, seperti itu dah, dengan bermeditasi. Nah, kita walaupun memang meditasi susah ya, nggak bisa bilang meditasi gampang. Memang meditasi itu susah, tapi kita pelan-pelan pupuk dari selangkah, setahap, kita mupuk loh yang namanya garuka karma yang baik ini ya. Semoga nanti kita pelan-pelan bisa sukses di dalam meditasi, bisa merealisasi jana, merealisasi maga dan phala nibbana.